Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Magelang. Ya. Ini halaman 4 ya. Dari Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022. Radar Magelang. Ini karena peristiwanya di Magelang ya. Saya bacakan ya, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih jalan penyelesaian solusinya ya. Ayah anak curi helm. Nah ini loh ya, ini orang bisa hatinya mengeras sampai berani ataupun mau melakukan kejahatan ya. Saya bacakan dulu ya. Magelang, Radar Magelang. Polres Magelang Kota mengungkap pencuri helm yang marak akhir-akhir ini. Kami mengamankan pelaku beserta barang bukti beberapa helm hasil pencurian di beberapa tempat di Kota Magelang. Ya. Ungkap Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda E. Sebayang. Kedua pelaku yaitu LTS 27 dan AS 47 warga Gunung Pati, Kota Semarang. Keduanya ditangkap petugas pada Kamis malam tanggal 1 bulan 12. Ia menyampaikan kedua tersangka ini mengaku tidak hanya beraksi di Kota Magelang, tetapi juga di Temanggung dan Kabupaten Magelang. Di Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Padahal ini orang Gunung Pati, Semarang. Ya. Curi helm udah tak jauh-jauh. Ya. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti 6 helm hasil pencurian. Di Kota Magelang, para pelaku beraksi di Aquagues House, Jalan Sriwijaya, Apotek kawasan Jalan Sigaluh, Platinum Bidiyat, NKV Jalan Tentara Pelajar, dan Angkringan Lelungguhan, Jalan Brigjen Katamso, Kota Magelang terangnya. Dalam melancarkan aksinya, LT ditemani sang ayah, AS, dan satu teman yang saat ini buron. Oh, berarti ini bertiga loh ya. AS bertugas mencari lokasi pencurian dan LT sebagai joki kendaraan, sedangkan satu rekannya bertugas mengambil helm. Helm hasil curian tersebut dijual secara online. Satu helm dijual Rp200 sampai 200.000 sampai Rp300.000. Imbuh Kapolres. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Magelang Kota AKP Dwiyatno menyampaikan pelaku merupakan pemain lama. Oh, ini berarti sudah buat pekerjaan lor ya. Jadi ya, terus memang pekerjaannya seperti itu. Mana ini?
sekali beraksi harus dapat 5 sampai 6 helm baru. Nah, berarti lumayan, dapat 6 kalikan, ya tinggal dikalikan ya. Dan helm ini dijual online oleh ayahnya, jelasnya. Pelaku mengaku mencuri helm untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini berarti memang buat pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu selalu membuat orang lain susah, ya. Tega, jadi dia itu kejam, berarti artinya kejam gitu. Dan ini juga dibenarkan oleh saksi yang merupakan pacar dari LTS induknya. Nah, ini lor ya, kasus pencurian helm yang dilakukan oleh ayah dan anak, berarti anak dan ayahnya dan bersama temannya. Inilah, ini sing dari anak aja diajari seperti ini, dan sedangkan orang tua juga menjadi pelaku. Nah, ini rusak. Jadi ini rusak sekali ya. Hatinya itu begitu begitu kejamnya. Tapi ini juga sebagai korban lho. Jadi jangan menyepelekan bahwa ini pelaku ini adalah bersalah. Tidak. Jadi ini karena walaupun ini ayah dan anak, gitu, ayah ini juga korban dari ayahnya. Nah, sedangkan sing anak ini korban dari ayah ini. Gitu loh. Jadi karena apa? Sing ayah ini itu diucap oleh kedua orang tuanya, nggak tahu yang ibu atau yang bapak, itu diucap, dituntun setiap hari lah. Akhirnya hatinya menjadi keras, ya, menjadi membeku lah ini. Kalau hati sudah membeku, berani melakukan hal apapun yang dilarang oleh undang-undang, bahkan dilarang oleh agama, gitu, bahkan dilarang oleh orang lain. Jadi karena apa? Ini betul-betul membuat orang lain untuk susah, ya, membuat orang lain untuk susah, kecewa, sakit hati. Karena apa? Helm diambil. Nah, otomatis kan helm satu-satunya untuk naik motor, ya, otomatis terus diambil, nanti kan kena tilang atau kena apa gitu. Nah, inilah kehidupan masyarakat itu. Karena apa? Karena antara orang tua dan anak itu digujer. Lah, digujer, makanya saling menggujer antara satu dengan lainnya. Lah, akhirnya anak sama orang lain tuh juga gujer-gujeran. Lah, ini akhirnya apa? Saling berani, saling merasa benar, saling merasa tidak bersalah, ya akhirnya seperti ini. Jadi tatanane kehidupan itu rusak. Jadi tidak ada yang merasa kasihan, merasa kasih. Nah, sebetulnya ini kalau dikembalikan mudah sekali, asal mau, ya. Teorinya pakai teori Ridho Pasasumeleh, itu nanti hasilnya apa? Kasih. Jadi kalau sudah mendapatkan Ridho Pasasumeleh, hasilnya kasih, otomatis nanti sesama orang kalau sudah melakukan ini saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak saling bully, tidak saling mengambil, tidak saling merasa benar, gitu. Pokoknya ya itu akhirnya saling ngasih, karena yang diambil ini juga saudaranya. Saudara dari mana? Dari Mbah Adam dan Hawa. Nah, itu. Jadi semua manusia ini sebetulnya saudara, tidak ada yang orang lain. Karena apa? Karena keturunan dari Mbah Adam dan Hawa, otomatis secara keseluruhan adalah saudara. Makanya saya pun ya istilahnya nuntun ini memanggilnya pun sedulur, gitu.
sedulur itu kalau bahasa Indonesia saudara ya, kalau Jawanya sedulur. Nah, karena anak cucu Mbah Adam dan Hawa. Jadi ya cuma apa ya, orang banyak yang bukan banyak, memang semuanya nggak tahu itu, padahal yang ngerti nih keturunan dari Mbah Adam dan Hawa, tapi tidak menganggap sedulur ataupun saudara ya. Paling manggilnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Padahal yang bagus itu ya apa? Saudara. Karena apa? Sedulurnya kabeh. Sesama manusia itu saudara. Karena apa? Meletek saka Mbah Adam dan Hawa. Yang kita itu Mbah Adam dan Hawa. Dari manusia yang pertama diciptakan itu Adam dan Hawa. Nah itu keturunannya itu kan jadi sedulur, nggak tahu sedulur yang keberapa gitu, tapi kita harus mengakui bahwa kita sesama manusia itu saudara, walaupun kulit Jawa, kulit sawo matang, terus kulit putih, kulit bule, kulit hitam itu saudara, cuma beda kulit aja. Nah, sedangkan letaknya mana? Letaknya di Asia, di Eropa, itu benua ya, di Afrika, di Australia, di Amerika, itu semua itu kan ada 5 benua, itu saudara, jadi jangan dianggap orang lain. Nah, bahkan perang pun itu dengan eman-eman loh, jadi itu juga saudara, jadi jangan sampai perang. Nah, makanya kita jangan sampai mengambil hak milik orang itu milik saudara sebetulnya, jadi kasihan gitu loh. Nanti kalau sudah menerapkan teori bebas asmara itu antara satu dengan yang lain sama-sama mengasihi ya. Karena teori yang diterapkan ini teori kasih gitu loh ya. Jadi teori kasih itu ya hasilnya itu saling menyayangi, saling mengasihi ya. Jadi tidak saling menjelek-jelekan atau tidak saling mengancam atau tidak saling pokoknya saling ngerasani, enggak ya. Jadi karena saudara ya mau ngerasani ya rasani apik lah gitu ya. Nah, makanya saya harapkan untuk seluruh manusia agar menerapkan teori kasih ini, teori ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing itu secara keseluruhan, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nah gitu lur ya.